semuanya, balik lagi bersama saya Erwin di channel Rumah Masak Dialova. Hari ini saya akan membagikan resep soto ayam kuah bening yang simple buatnya dan yang pastinya enak banget, mantap. Oke, buat kalian yang kepingin tahu cara masaknya gimana dan bahan-bahannya apa saja, ikutin terus videonya ya, jangan di skip supaya tidak ketinggalan. Langsung aja kita kemon. Nah teman-teman, untuk bahan-bahannya ini ada 1 kilogram ayam ya, ayam potong. Saya beli satuan ya, satu ayam potong nih saya timbang 1 kilo. Terus ada bumbunya ini bawang merah itu 10 siung bawang merah dan 10 siung bawang putih. Terus di sini ada daun jeruk 5 lembar, daun salam 4 lembar. Terus ini ada lengkuas ini lumayan gede ya, 2 jempol ya. Terus jahe lebih banyak lagi, jahe ini pakai sekitar 4 jempol ya. Terus untuk kunyitnya 1 ruas jari ya. Nah terus untuk kemirinya pakai 6 biji, dan ada serai, ini batang serainya ada 3. Terus ini untuk garamnya 1 sendok makan penuh, gula setengah sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok makan. Terus ada merica bubuk setengah sendok makan. Nah ini bahan-bahannya ya. Terus di sini ada tambahan ya, ini kalau ini buat topping aja nih, ini buat bahan sambal nih, buat bahan sambal. Ini saya belum siapin ininya, cabenya. Ini buat bahan sambal, bumbu-bumbunya tuh ada pakai 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Terus ini jeruk, ini buat ini ya kalau udah matang nanti. Ini juga sama nih, ada toge, ada tomat, ada kol, dan telur rebus. Ini buat topping ya nanti kalau sotonya udah matang. Oke, kita langsung aja masak ke proses selanjutnya. Nah teman-teman, untuk pertamanya saya akan merebus ini dulu sebentaran ya. Nih ayam potongnya udah dicuci bersih ya. Ayam potongnya cukup, kalau satu ekor itu cukup dipotong jadi 4 bagian aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kita bikin kan ini buat soto, jadi supaya nanti mudah buat di protolin, buat disuir-suir gitu ya. Nah, ini kita rebus sampai mendidih, terus setelah itu dibuang airnya, dibilas gitu ya. Jadi baru rebusan kedua baru kita yang benar-benar buat kuahnya. Nah teman-teman, ini udah mendidih ya. Kita bilas dulu ya, kita buang ini. Nah ini yang sudah dibilas. Jadi tujuannya dibilas itu supaya kuahnya juga nggak begitu amis banget, dan kotoran yang di atas ini tuh nggak ikutan gitu. Nah, oke, kita langsung aja. Nah kita ngerebus ini, kita masukin bumbu-bumbunya nih ya. Daun salam, daun jeruk kita masukin dari sekarang aja ya. Terus untuk serainya kita geprek dulu. Nah kita masukin langsung aja ya. Begitu juga jahenya, kita iris tipis-tipis saja. Oke, dan lengkuas. Oke, jahe dan lengkuasnya kita masukin dari sekarang. Oh ya teman-teman, ini untuk airnya saya gunakan 2,5 liter ya. Nah 2,5 liter kita masak
buat ngerebusi ayam sampai sisa tinggal 2 liter gitu ya. Jadi untuk ngerebusi ayam ini butuh waktu paling enggak 1 jam 15 menit lah. 1 jam 15 menit itu udah empuk, udah keluar kaldunya ya. Jadi si kuahnya udah gurih gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Teman-teman, untuk bumbunya, bahan bumbunya yang akan digoreng itu ada kunyit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ini digoreng ya, digoreng sampai dia tuh mateng ya, mateng tapi nggak terlalu gosong gitu, harus sampai mateng supaya tidak langu. Jadi nanti setelah digoreng ini kita tiriskan dan kita ulek. Nah teman-teman, ini bawangnya udah pada coklat ya. Tuh. Nah coklat begini. Tuh. Bawang putihnya, bawang merahnya udah pada coklat. Ini artinya udah setengah matang, udah matang sih sebenarnya. Tapi nanti perlu digoreng lagi, ditumis lagi supaya lebih harum lagi. Nah ini kita akan ulek. Oke, kita akan ulek ya. Nah, oke, kita lanjut tumis ya. Ini minyaknya nggak usah banyak-banyak, pakai sekitar 3 sendok makan aja. Karena nanti bumbunya ini kan setelah ditumis akan masuk ke dalam soto semua ya. Jadi jangan terlalu banyak minyak. Nah, ini harumnya tambah. Jadi harum banget. Nah, teman-teman, ini sudah matang ya. Jadi ditumisnya cukup ini aja, paling cukup 1,5 menit aja ya, atau 2 menit lah. Jadi jangan lama-lama. Kita akan matikan kompor, terus kita masukin nih bumbu ini ke dalam si sotonya. Nah ini ya, kita masukin bumbunya semua ini ke kuah sini ya. Nah, simpel banget kan teman-teman. Jadi hanya seperti ini aja, udah direbus selama 1,5 jam. Nah, tadi udah numis bumbu ini sama ngulek gitu ya, setengah jam lah. Nah terus udah setengah jam mendidih, ini kita masukin di sini ya, berarti 1 jam lagi. Ini sekitaran 1 jam lagi. Terus bumbu lainnya juga dimasukin sekarang aja ya. Jadi seperti ini, ada garam, gula, lada, dan ketumbar bubuk. Ini masuk sekarang. Nah, buat yang suka dengan penyedap, silakan pakai penyedap ya. Saya tidak menggunakan penyedap, jadi hanya cukup pakai gula saya. Gula itu udah cukup jadi gurih di sini ya. Nah, kalau pakai penyedap bisa pakai kaldu jamur ataupun Royco apa gitu ya, silakan buat teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka yang alami aja kayak gini, maksudnya nggak pakai penyedap gitu. Sambil menunggu sotonya matang, kita bikin bahan sambelnya ya. Jadi bahan sambelnya ada cabai, terus bawang putihnya tadi 1 dan bawang merahnya 5 ya. Kita rebus dulu. Udah matang, setelah direbus kita akan blender. Nah ini udah matang ya, udah matang, kita tiriskan. Lanjut untuk ke tahap berikutnya buat di blender. Kasih air sedikit ya supaya blendernya halus.
Untuk sambelnya saya goreng lagi ya, supaya lebih gurih. Jadi sebenarnya nggak perlu digoreng sih, nggak apa-apa. Tapi menurut saya akan lebih gurih jika digoreng lagi. Ini sambelnya digoreng lagi tuh mantep banget deh. Kita masukin ya. Dan kalau digoreng sambal setelah direbus terus di blender dan digoreng itu kan jadi lebih awet. Jadi nanti setelah dimakan nggak habis, bisa dimasukin di kulkas, itu awet bisa berminggu-minggu, masih enak. Jangan lupa teman-teman dikasih ini juga ya, garam. Kasih garam setengah sendok teh ya. Supaya saat dikasih sambal itu soto tuh jadi lebih gurih, tambah gurih lagi. Jadi nggak hanya pedas tapi ada gurihnya juga. Ini cukup kayak gini aja, nggak perlu sampai yang benar-benar terpisah minyaknya sama sambalnya gitu ya, nggak perlu. Kayak gini aja udah cukup. Yang penting buat matengin si bawang merah, bawang putihnya itu jadi lebih matang, lebih beraroma. Oke, kita masukin ke ini ya, ke mangkok ya, ke tempat. Kita akan tiriskan ini ya, ayamnya. Setelah ini kita akan saring ininya ya, kuahnya. Jadi saya kepingin yang benar-benar kuahnya nggak terganggu sama ini nih. Ada serai, batang serai, daun salam, daun jeruk, itu ya. Nah, ayamnya gede-gede banget ya. Wah. Nah, harus pakai saringan. Nah, saya tuh nggak mau ada ini jahe atau batang lengkuas dan daun salam ininya ya. Jadi semuanya diangkat kecuali si ini ya, bawang merah, bawang putih yang udah halus ini udah biarin aja di situ. Oke. Nah ini teman-teman, jadi ayamnya sudah saya suwir-suwir jadi satu piring kayak gini ya. Nah, ranjaunya yang tulangannya saya pisah ya. Jadi ini saya suwir-suwir dan saya buat soto yang ini saya nggak goreng ya ayamnya. Jadi hasil rebusan tadi tirisin terus diademin dulu ya sampai adem, baru disuwir-suwir seperti ini. Nah kalau buat teman-teman yang suka digoreng dulu ayam yang tadi hasil dari rebusan itu, langsung digoreng mau sampai agak kering atau apa gitu nggak apa-apa, biar mungkin kayak satu lamongan atau apa gitu kan, dia digoreng dulu tuh. Nah kalau ini saya buat yang simple aja, jadi nggak usah digoreng, jadi nggak ngotorin itu tuh, ngotorin wajan lagi. Nah ini juga udah cukup enak, dan kalau ini buat anak-anak itu lebih suka yang kayak gini. Kalau buat anak-anak ya, karena kalau buat anak-anak kalau digoreng dulu dia kan keras, jadi nggak bisa makan, pasti dilepeh gitu ya. Jadi solusinya kalau buat anak-anak ya hasil rebusan itu langsung aja disuwir-suwir kayak gini. Oke ya teman-teman. Nah ini saya akan merebus togenya. Nah ini bahan buat toppingnya, buat apa sih namanya ya, bahan lainnya nih campurannya. Togenya direbus dulu supaya tidak langu ya. Oke.
Oke, sudah matang nih ya. Kita angkat ya. Kita tiriskan. Ini togenya sudah matang, kita taruh di tempat terpisah ya supaya mudah ngambilnya. Oke, kita akan mulai tata ini ya, sotonya ya. Nah, kita masukin ininya, ayamnya. Nah, wow, ini enaknya kalau masak sendiri kan, ayamnya mau segimana pakainya terserah. Oke, kita akan tambahin kol. Jadi kolnya kalau yang di tempat-tempat soto di warung itu ya, itu juga pakainya kolnya kol mentah. Nah, buat yang nggak suka kol, oke, nggak apa-apa. Saya pakai segini. Oke, kita tambahin tomatnya. Tambahin toge. Jeruk nipisnya. Ini saya ada telur. Ini dia kuah sotonya. Tuh. Wow. Kalau nggak diaduk dia bening ya. Ini diaduk supaya si rempah kayak bawang merah, bawang putihnya ikut ke sini ya. Nah, ini teman-teman, sotonya luar biasa. Tadi udah dicip ya, kuahnya mantep banget. Nah, ini untuk campurannya udah lengkap. Ada toge, ada kol, bawang goreng, tomat, dan sambal. Karena tadi udah diicip ininya, kuahnya, kita akan coba aduk ya. Aduk sama sambalnya dan jeruknya ya, pakai jeruk nipis. Nah, kalau teman-teman mau pakai jeruknya jeruk nipis ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Mari makan teman-teman. Mantep banget. Mantep banget. Nih makannya pakai nasi. Wah, bisa habis banyak banget nih. Ini. Mantap teman-teman. Jadi kayak tadi untuk soto ini, jadi ayamnya nggak perlu digoreng ya. Saya bikin ini nggak digoreng, jadi langsung disuir-suir. Nah, dari rebus disuir-suir, itu udah enak banget. Jadi biar simple aja gitu, nggak harus digoreng lagi gitu kan ya. Nah, cukup segini dulu ya teman-teman.
buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa ya like, komen, dan share ke teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe juga ya, biar saya semakin semangat nih buat membagikan resep-resep yang masih banyak tentunya ya, yang simple-simple, masakan rumahan yang simple dan enak tentunya. Oke, terima kasih semuanya. Dah.